Shalom, sudah dikasih Tuhan, jumpa kembali hari ini. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, kita masuk kepada pasal terakhir dari Injil Matius, yaitu Matius 28. Saya akan membaca dari ayat yang pertama, nanti kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah, kalau kita membaca bagian ini, sudah dikasih Tuhan, kita sudah belajar kemarin bahwa murid-murid Tuhan tidak terdengar, tidak jelas di mana mereka, tetapi tubuh Yesus sudah diturunkan dari kayu salib oleh Yusuf dari Arimatea, dan imam-imam kepala mereka meminta kepada Pilatus supaya para penjaga ditaruh di situ menjaga kubur Yesus supaya jangan sampai murid-muridnya nanti mengklaim bahwa Yesus sudah bangkit padahal mereka mencurinya. Dan itu sebabnya kita membaca kemarin bahwa Pontius Pilatus menaruh seal, menaruh stempel, menaruh meterai di pintu kubur itu. Pintunya terbuat dari batu yang sangat besar yang hanya bisa digulingkan, bukan digeser tapi digulingkan. Sangat mustahil bagi murid-murid untuk bisa masuk, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan Yesus untuk bangkit dari kematian. Dan kita membaca di sini bahwa Yesus bangkit dari kematian, itu sebabnya pintu kubur itu digulingkan bukan oleh Yesus. Jadi pintu kubur itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar, bukan supaya Yesus sudah bangkit. Walaupun imam-imam kepala dan pemimpin agama Yahudi telah mencoba begitu rupa segala cara dihalalkan hanya untuk mencegah jangan sampai Tuhan Yesus bangkit. Tetapi pada kenyataannya tidak ada kuasa manapun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kebangkitan Yesus, dan kita melihat Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan untuk melihat supaya murid-murid bisa masuk ke dalam kubur, ayat 2, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ada hal-hal yang menarik, perhatikan baik-baik, dengar saya baik-baik. Yang pertama, dikatakan sebab seorang malaikat Tuhan. Tuhan tidak harus menurunkan legion, Tuhan tidak harus menurunkan 2000, 3000, 4000 malaikat. Tuhan hanya membutuhkan satu malaikat untuk menggulingkan batu. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Tuhan kok tidak jawab? Bukan Tuhan tidak jawab. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan sangat mudah. Buktinya kita melihat hanya dengan satu orang malaikat, pintu kubur itu terguling. Kenapa satu orang malaikat? Ya, kita perhatikan kemarin Pontius Pilatus yang menyegel, memeterai pintu kubur itu. Tuhan tidak memakai siapa saja, Tuhan hanya pakai malaikatnya. Sebab dengan malaikat yang menggulingkan pintu kubur itu, tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa dipenjarakan, tidak ada yang bisa ditahan. Luar biasa. Dan kita melihat di situ, kita berkata malaikat itu menggulingkan kubur, pintu kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wow, duduk di atas batu yang digulingkan untuk apa? Untuk selfie mungkin. Kalau kita yang melakukan itu, habis kita menggulingkan pintu itu, kita akan selfie. Tapi malaikat itu duduk, menunjukkan betapa Tuhan yang kita sembah, Dia punya kekuatan, kemampuan, kedahsyatan yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Itu sebabnya setelah malaikat itu menggulingkan, dia duduk seolah-olah dia mengolok-olok para prajurit yang ketakutan. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini yang digambarkan tentang malaikat. Apa yang terjadi? Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Tadinya ketakutan kan murid-muridnya. Nah, sekarang kita melihat di sini giliran
para penjaga, para prajurit yang diperlengkapi dengan senjata. Mereka bukan prajurit biasa loh, ini mereka adalah prajuritnya Pontius Pilatus. Prajurit-prajurit itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kuasa kebangkitan Tuhan yang dahsyat. Dan kemudian dibarengi dengan para satu orang malaikat yang menggulingkan pintu. Sekali lagi, bukan supaya Yesus bisa keluar, bukan, tetapi supaya orang bisa masuk. Akan tetapi malaikat itu berkata, ayat 5, kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi kita melihat di sini bahwa para wanita itu datang menengok kubur Yesus, tetapi mereka tidak punya siapapun juga untuk menggulingkan pintu kubur itu. Dan kita melihat di sini Allah telah menyediakan, Allah telah mengirimkan seorang malaikatnya untuk menggulingkan pintu kubur itu, sehingga wanita-wanita ini bisa melihat bahwa Yesus di dalam kubur itu memang sudah tidak ada lagi. Dan kemudian malaikat ini berkata, jangan takut, sebab kamu telah mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini. Dan malaikat ini mengajak para wanita ini untuk membuktikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus memang sudah benar-benar bangkit. Jadi kebangkitan Yesus bukan isapan jempol seperti yang dikatakan kelompok-kelompok lain, ya, kelompok pengajar-pengajar yang tidak percaya Yesus. Mereka mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit. Buktinya, saksi matanya banyak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di sini bahwa kebangkitan Yesus sangat luar biasa. Tapi apa dampaknya bagi kita? Kalau kebangkitan itu hanya sekedar kebangkitan dan tidak ada efeknya bagi kita, lalu sudah berapa kali kita merayakan kebangkitan Kristus? Menghias telur lah, mencari telur lah, yang beli telur lah, mewarnai telur, tapi tidak ada efeknya apa-apa bagi kita. Kebangkitan Kristus harusnya bermakna. Maknanya seperti yang dikatakan malaikat Tuhan tadi, pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jika Anda dan saya telah mengalami kebangkitan Kristus dari antara orang mati, harusnya kita menjadi agennya Tuhan untuk memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus benar bangkit karena dia adalah Mesias, dia juru selamat, dia Tuhan yang tidak terikat oleh kematian. Memang kemarin dia mati, dan bukan Tuhan yang mati. Yesus sebagai manusia, dia datang ke dalam dunia, dia mati. Tetapi kita melihat dia bukan hanya manusia, dia Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata dia bangkit kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa banyak orang yang Anda muridkan? Anda mungkin sudah banyak mendengar tentang kebangkitan Kristus, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasanya, kedahsyatan Yesus dahsyat. Tapi pertanyaannya, berapa banyak yang Anda sudah muridkan? Berapa banyak yang kepadanya kita percaya, kita katakan tentang apa-apa yang Yesus kerjakan? Kalau belum, hari ini, selesai kita mendengarkan atau menyaksikan video ini, pergi beritakan kepada orang lain siapa Yesus. Mungkin dia adalah saudara-saudara kita, mungkin sudah beragama Kristen, tetapi mereka tidak mengenal Kristus atau belum mengenal Kristus, atau mereka belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mari kita katakan kepada mereka, pergi, jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Bukan orang Kristen, bukan sekedar beragama Kristen, tapi pergi, jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Bahkan wanita-wanita ini disuruh datang kepada murid-murid Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka murid-murid yang justru mereka terhilang selama ini. Mereka, Yesus disalibkan, mereka tidak ada di situ. Yesus disalibkan, mereka justru tidak berada bersama Yesus. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini.
firman-Mu sudah diberitakan kepada kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang bukan hanya puas melihat Yesus bangkit, puas mengalami kebangkitan Kristus, puas mengalami betapa dahsyatnya Tuhan itu, tapi kami juga bisa bercerita kepada orang, menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan tolong kami itu bisa memuridkan banyak orang, bukan sedang membawa orang ke gereja, bukan sedang membawa orang percaya menjadi orang Kristen, tapi menjadikan mereka murid-murid Tuhan yang sejati. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.